Santai bersantai menjadi satu, itulah waktu santuy. Santuin aja cuy. Hai semuanya, selamat datang kembali di podcast Waktu Santuy. Yes, another day, another episode, and of course another guest ya. Yeay. Harus gitu ya, Biar rame loh. Harus gitu. Nah, di episode kali ini di hashtag ngobrol bareng teman, kita kedatangan salah seorang teman kita juga ya. Ya. Boleh dikenalin dong siapa namanya? Ini kenalinnya gimana sih? Kenalan dong, NPM berapa? Enggak, gitu. bukan. Hai, selamat datang kembali di podcast bersama siapa? Wih, Beda. FYI, ini narasumber kita satu ini juga adalah seorang podcaster ya. Iya, Dia iya. podcastnya namanya apa? Bersama siapa? Bersama Oksai Podcast, Sacio Podcast, Alona. Tapi dari semua itu cuman podcast bersama siapa yang gua anggap. Banyak banget berarti ya podcastnya. Nah, tapi kenalin dulu dong, nama lu siapa? Oh, iya. Kegiatannya ngapain aja? Halo, perkenalkan nama gue Seekor Zil. Seekor Zil ya. Seekor Zil. Gua sibuknya apaan ya? Podcast aja sih, podcast, kerja juga di salah satu radio komersil di Bandung. Nomor satu nggak? Nomor 1 dong pastinya, Iya, harus nomor 1 radio gua ya kan. Iya. Oke, dan masih kuliah juga ya? Nggak tahu masih dianggap apa enggak ya kalau kuliah. Tapi masih berstatus mahasiswa lah ya. Masih mungkin ya. Oke, berarti kesibukannya itu nge-podcast juga. Ada Nge-podcast. tadi podcastnya disebutin ya? Podcast ya, Tapi yang fokus sekarang cuman fokus ke podcast. bersama siapa. Tapi Okce juga tetap jalan. Tetap jalan Tapi ya. yang lainnya nggak jalan. Okce dan bersama siapa doang? Iya. Kita bakal kerak-kerak kenapa nanti ya. Iya, anjing. Tapi lu bekerja tadi di radio komersil di Bener, salah bagian satu. bidang kreatifnya ya? Bagian ya kreatif dan editor dan semuanya kayaknya deh. Merangkap ya? Merangkap. Mantap. Tapi tadi lu bilang juga kalau masih kuliah ya? Masih kuliah, nggak tahu sih dari kampusnya dianggap aktif apa pasif ya. Cuman kalau dari saya sih berusaha untuk tetap aktif gitu. Tetap aktif. Cuman sayanya emang gak aktif-aktif Ya, gitu. aktif. Nah, semester berapa? Nggak tahu, nggak hafal semesternya. Mungkin semester 10 kayaknya. Kurangi 2. Anda ngomongin kuliah jadi saya mau pulang mau ngerjain dulu nih ya. Enggak. Kenapa kita ngomongin kuliah juga? Karena gue ngelihat lu nih sebagai orang yang kuliah iya, tapi nyambil kerja juga iya. gitu. Dan mungkin banyak sobat santuy juga yang Sobat santuy. Iya, namanya sobat santuy. Sobat santuy. Ya. Sobat santuy. Sobat Satu ini ada di mana-mana cuy. Oh, di mana aja emang? Ada di Sabang sampai Merauke juga ada ya. Tapi ada di Sabang ada. Keren. Semoga ya. Gitu masa. Ya. Nah, lu kan kerja tapi sambil kuliah juga. Nah, lu belum lulus kan intinya sekarang ya? Ya, kalau lulus pastinya sih belum. Lulus pastinya belum. Cuman kalau sidang-sidang yang pertama-tama sih udah, tinggal sidang-sidang yang terakhir-terakhir. Dan akhir lah lu belum ya, lah ya. Benar. Nah, terus lu menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang kapan lulus itu gimana jawabnya? Pertanyaan kapan lulus? Nah, Ya. Misal ditanyain sama keluarga lu atau teman-teman Iya, lu, kerabat lu gitu loh. Kan pasti banyak banget kan yang nanya kayak gitu. Nah, lu jawabnya itu gimana gitu loh. Kalau ditanya kapan lulus, gue bilang pasti lulus. Nggak tahu kapan. Pasti lulus. Yang penting pasti gitu ya. Pasti. Kapan-kapannya lihat ntar. Yang penting pastiin aja dulu. Yang penting tepat waktu. Iya. Yang penting ngejanjiin aja dulu sama pembuktiannya. Sip. Yang penting tepat emang tepat enggak kan? Tepat waktu menurut orang masing-masing kan beda-beda. iya, Beda. benar. Kan? Mungkin menurut dia tepatnya 5 tahun kuliah baru. Bener, iya. Kita nggak pernah ada yang tahu ya. Bener. Nah, terus kalau misalkan banyak yang nanya kenapa belum lulus sampai sekarang? Itu jawabnya apa lo? Kalau dibilang kenapa belum lulus, keasikan duniawi. Keasikan duniawi. Apa emang yang diasikin tuh apa? Yang lu kerjain tuh apa? Karena tuh kan hidup itu nggak selamanya di atas ya, Iya, pasti benar. ada di bawahnya gitu. Iya, Nah, yang membuat saya keasikan itu karena di bawahnya. Iya, karena di bawahnya. Kebetulan. Tapi gimana sih lu ngejawab orang-orang kayak nggak mungkin kan ke keluarga gue bilang lagi asik duniawi nggak mungkin Iya. gitu kan? Kalau Iya, keluarga nanya tuh apa kalau jawaban keluarga lu? nanya pas waktu itu sempet nanya berkali-kali, gue cuma bilang kayak kenapa gini-gini segala macem. Galau. Nah, nanya nggak galauin apa lu gitu? Iya, biasanya nanya enggak. Dia tahu kok galauin apa. Emang apa yang digalauin? Biasalah hubungan asmara. Oh, Kayak gitu. berarti percintaan ya? Percintaan. Akibat bucin. Enggak. Racun banget berarti ya percintaan buat lo ya. Enggak racun sih, cuman lebih kayak ngena aja di hati. Gitu. Apa-apa yang membuat lu percintaan ini menghambat lu pada akhirnya buat
belum lulus sampai sekarang? Wah, ini bahas percintaan. Enggak ya, bridgingnya nggak gitu ya? Oh, iya. Tapi kalau mau tahu juga nggak apa-apa. Jadi kebetulan emang kemarin juga udah sempet ada di posisi fase-fase oke lah. Oke untuk melanjutkan gitu. Cuman kan kita mah kan percaya ya, maksudnya di saat manusia berencana, Tuhan yang menentukan yang gitu. Bahwa belum tentu rencana kita bakal berjalan 100% kan, gimana yang di atas gitu. Jadi ya mungkin emang ini jawaban Tuhan aja. Jadi kayak Tuhan kayak belum lo gitu. Tapi gue kira ya jawaban itu bakal karena pekerjaan sih yang buat lu mungkin agak lama lulus gitu. Karena kan kita tahu lu ada di zaman kuliah dulu kan udah aktif kerja juga gitu. Dan semester 5 kan ya. Nah, tapi pada akhirnya gara-gara pekerjaan juga pada akhirnya. Cuman trigger awalnya emang dari situ. Trigger awalnya jadi kayak galau, terus kayak ya gimana caranya kalau misalnya udah lagi gitu kan kita mencari pelampiasan ya. Nggak mungkin nyari-nyari cewek lagi kan gitu. Ya kan karena saya emang ya udah cukup lah sih, udah nggak mau bermain-main seperti menyakiti wanita gitu. Mantap. Keren banget gue. Image-nya terpancar positif ya. Tuh sampai ada tukang es kenong-kenong lewat tuh. Pasti masuk. Ini backsoundnya backsoundnya ya. Backsoundnya gitu ya. Iya. Tapi lu tadi ngomong pelampiasan, lu pelampiasannya kemana? Pelampiasannya saat itu. Akhirnya pelampiasannya mau nggak mau gue harus tetap ya berjalan, life must go on gitu ya, gue kerja gitu. Maksudnya melanjutkan kerja itu walaupun emang kemarin tuh gara-gara galau itu semuanya kan nggak fokus nih, nggak fokus juga kayak yaudah deh apa nih yang kira-kira bikin gue kayak yuk move gitu. Ya udah akhirnya gue bekerja dengan giat gitu kan, mencari percuanan duniawi dan gue mencoba melanjutkan konten-konten yang sudah ada gitu. Benar. Berarti intinya pekerjaan yang lu kerjakan pada saat kuliah itu juga bisa dibilang karena pelampiasan lu karena lu galau itu ya. Benar kan ya? Soalnya tapi emang sebelumnya kalau misalkan emang kalau ngomongin galau, sebelum galau pun emang udah kerja gitu kan. Maksudnya gimana caranya biar move dan kayak terhindar dari pikiran-pikiran negatif itu ya gue menyibukkan diri ya makin sibuk aja di kerjaan gitu. Dan sekarang malah terlena dengan pekerjaan yang lebih produktif lagi ya. Dan sebenarnya mungkin banyak juga kasus-kasus kayak lo gitu yang di luar sana ya, mungkin mereka juga belum lulus kuliah karena melakukan banyak hal gitu kan. Ada yang alasannya banyak lah, beragam ya. Ada yang mereka mungkin karena kehambat biaya, ada yang mereka karena hubungan, karena kerjaan juga. Iya, orang tua dan lain sebagainya kan ada banyak. Kalau tadi mungkin karena pekerjaan yang di-trigger oleh kegalauan gitu. Sebenarnya nggak salah juga sih ya sebenarnya. Ya, sebenarnya kalau misalkan kalau gue pribadi di saat ini ngomong salah, ya nggak salah gitu. Maksudnya mungkin emang jalannya seperti itu, harusnya seperti itu dan kayak ya masa kita mau ini sih denial dengan semuanya gitu kan gitu. Ya kalau gue sih berusaha untuk kayak yang nggak denial aja, gue nggak nyangkal semuanya, udah gue jalanin aja gitu. Walaupun emang resikonya pasti ada, resikonya ya akhirnya mungkin lulusnya menjadi lambat gitu. Ada yang dikorbanin lah ya. Ada yang dikorbanin, cuman ya udahlah karena sudah berjalan dan sudah lama juga berbulan-bulan lamanya, jadi kayak ya udahlah mungkin gue berpikiran nantinya di endingnya pas gue udah lulus segala macam berapa tahun kemudian kayak berpikir kayak anjing nih skripsi bakal bersejarah banget buat gue. Struggle-nya dapet banget ya. Pasti akan ada cerita nantinya gitu lah ya. Entah mungkin dia masa yang akan datang atau yang sebelumnya pasti ada cerita itu kan. Nah ngomong-ngomong tadi lu ngomong udah kerja dari semester 5 nih. Ya, lu udah sempat kerja. Mungkin lagi aktif-aktifnya kuliah ya Jah ya. Mungkin banyak teman-teman lu yang bilang nantinya, Jil ada nggak sih yang bilang ke lu kayak Jil lu sibuk banget ya kerja sampai nggak bisa nongkrong sama kita gitu. Ada nggak sih yang ngomong kayak gitu? Kalau dibilang sibuk banyak mungkin yang bilang kayak Jil sibuk banget sih segala macam, itu banyak banget gitu kan. Cuman overall kalau misalkan kayak nggak bisa main segala macam, enggak sih. Maksudnya ya untungnya gue masih bisa main untuk bisa nongkrong segala macam, masih bisa ketemu teman-teman karena posisinya kan di saat itu pun gue kerja nggak yang full time kan, masih yang part time juga gitu. Walaupun gue semester 5 itu tetap kerja di salah satu radio komersial di Bandung juga, cuman bukan yang tempat kerja gue sekarang. Beda lagi. Dan kebetulan itu gue tempat kerja gue emang menyediakan part time pada saat itu. Akhirnya gue mengambil part time itu dan kayak ya udah overall berjalan seperti layaknya kita hidup aja gitu. Karena kan pagi kerja. Karena kebetulan untung kantor gue juga pada saat itu cuman 3 jam di kantor. Nggak full ya? Nggak full. Jadi kayak ya gue masih bisa pagi kerja jam 9 sampai jam 12 sampai sore gue kuliah, malamnya nongkrong. Jadi nggak ada kayak
batasan gitu ya untuk membatasi lo main, membatasi lo kuliah itu nggak ada ya? Karena gue nggak mau kalau misalkan pun itu bakal menjadi menghambat dan membatasi buat gue ketemu sama yang lain gitu. Iya. Karena kan pasti aja ya kalau misalnya lu kerja sambil kuliah tuh kayak ada teman-teman circle lo mungkin yang bilang lu nggak seru lah kerja sekarang gitu. Pasti ada kayak gitu kan yang mungkin beberapa gitu ada ya. lebih ke sibuk sih kalau misalkan kalau nggak seru kayak gitu sih overall teman circle gue yang lain pada ngedukung semua sih overall kayak gitu. Tapi lu membagi waktu pada saat itu gimana sih antara lo kerjaan kuliah dan nongkrong sama teman-teman juga. Ya kalau misalkan ngomong ngebagi waktu dibilang susah, mungkin emang susah. Sebenarnya bukan susah sih, lebih ke males dan capek kali ya. Jadi kayak anjing capek banget nih gue gitu kan, pulang kerja, pulang kuliah terus harus nongkrong sama teman-teman. Cuman ya karena gue jalannya maksudnya gue ngebawanya kayak ya udah santai aja lah, nggak usah ribet-ribet dan nggak mau dipikirin aneh-aneh. Akhirnya ya udahlah jalanin aja gitu dan berjalannya enak-enak aja, nyaman-nyaman aja overall gitu. Oke. Lu apa ya? Banyak banget orang yang kayak mikir anjir nih lu kerja tuh malah menghambat lu buat cepet lulus dan lain sebagainya. Lu menanggapi orang-orang di luar sana yang berpikir seperti itu gimana tuh? Sebenarnya sih kalau buat masalah kerja untuk menghambat cepat lulus beda-beda persepsi mungkin bisa iya bisa enggak gitu. Kenapa gitu? Karena maksudnya itu balik lagi ke orang ya kan. Maksudnya di saat lu bisa berdamai dengan kayak oke, bilang ke atasan lo kayak bentar ya, gue butuh waktu sebulan 2 bulan deh, gue mau ngelain skripsi, abis itu gue fokus lagi nih di kantor gue gitu. Bisa juga kayak ya udah terlena aja gitu kan. Kalau emang yang gue kemarin sebenarnya menghambat kan, sebenarnya gue masih bisa ngebagi waktunya, cuman emang posisinya ya gue lagi goyang lah, lagi goyang dan kayak ya udah guanya juga kayak gimana lagi gitu kan. Gue nggak bisa ngebagi waktu, kayak gue lagi ngebatin aja gitu. Akhirnya ya udah, kalau gue kemarin sih emang kasusnya ya gitu. Dan sebenarnya kalaupun ada orang yang bilang gue nggak ada waktu buat skripsi itu nggak ada ya. Masih bullshit sebenarnya ya? Waktu tuh bisa dicari kan. Iya, yang bilang nggak ada waktu tuh bohong banget. Maksudnya menurut gue pribadi, di saat lu ngomong kayak gue nggak ada waktu segala macam, menurut gue sih bullshit. Karena posisinya ya waktu itu lu bisa bagi-bagi gitu. Sehari ada 24 jam. Benar. Seminggu ada 7 hari, sebulan ada 30 hari gitu. Masa iya sih lu nggak bisa ngebagi gitu kan? Setidaknya sejam sehari deh atau setengah jam sehari buat ngerjain skripsi atau misalnya nongkrong sama teman-teman kayak gitu segala macam. Overall bisa-bisa aja sih menurut gua. Gimana lu ngebagi waktunya aja, manajemen waktu itu penting. Benar banget nih yang perlu diingetin semua ya buat sobat-sobat santuy semua. Bahwa manajemen waktu itu penting. Benar, yang penting itu lu harus bisa memprioritaskan yang bisa lu prioritaskan kan. Karena nggak mungkin lu terpenjara oleh waktu lu sendiri gitu. Kayak kerja segala macem. Terus lu sebenarnya yang susah dilawan itu adalah rasa males. Males dan niat juga. Karena kayak anjing capek gue habis kerja, ini gue capek segala macem. Sebenarnya overall kalau misalnya lu masih bisa ngebagi waktunya dan kayak ya udah jalanin aja sih gitu. Capek mah pasti gitu. Cuman kan bahasanya lu mau naik ke lantai 10 cuman ada tangga, lu nggak mungkin kan. Loncat-loncat pasti lu harus naikin tangga itu satu-satu, anak tangganya capek ya pasti istirahat dulu. Ya kalau ngomongin capek, tiduran juga capek. Semua juga capek. Semua kegiatan tuh capek. Semua kalau itu bilang capek ya. Jadi jangan pernah pakai nggak ada waktu sebagai alasan. Jadi tergantung lo membagi waktunya dan memprioritaskan yang perlu diprioritaskan. Itu penting ya. Gitu. Terus gimana? Lu kan dari kuliah udah kerja. Gimana sih lu beradaptasi dengan orang-orang yang berbeda? Karena kan teman-teman circle lu di kantor, di kuliah beda, di kelas beda. Itu gimana? Lu sempat ada culture shock atau mungkin beradaptasinya tuh gimana sih gitu loh? Kalau ngomongin culture shock mungkin gue nggak terlalu ya, cuman ada sedikit karena mungkin perbedaan umur itu gitu. Cuman kalau misalkan untuk circle dan sebagainya, karena pun gue waktu itu zaman kuliah gue nggak terlalu dekat dan nggak terlalu aktif dengan teman-teman kuliah gue di kelas dan sebagainya. Gue lebih aktif, emang gue aktif itu di salah satu komunitas di kampus gue gitu, komunitas radio gitu, dan emang orangnya yang asik-asik aja gitu. Dan gue masuk ke ruang lingkup radio yang komersil, yang lebih serius lagi gitu kan. Overall semuanya sama aja, cuman beda perbedaan umur dan kayak ya kita lebih harus respect aja gitu. Sebenarnya kalau mau buat kayak bercandaan dan sebagainya itu gimana menempatkan elunya sih, untungnya gue bisa-bisa aja. Lagi-lagi menempatkan waktu itu penting ya. Menyesuaikan tempat juga, beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi juga penting banget. Nah terus balik lagi ke lu ngomongin membagi waktu. Apa yang paling sulit dari lu membagi waktu di antara semua hal yang lu lakuin? Sebenarnya kalau misalkan untuk membagi waktu yang karena kan kalau kita ngomongin memprioritaskan apa semuanya nggak semudah itu kan sebenarnya ya.
semuanya emang butuh proses dan tahapan. Gak mungkin tiba-tiba lu langsung tiba-tiba bisa nge-manajemen waktu diri lu sendiri. Gak mungkin, pasti lu ada yang miss juga. Pun sampai detik ini gue juga masih belajar gitu. Enggak yang tiba-tiba langsung kayak anjing gue bisa banget nih gitu langsung ngebagi waktu, enggak gitu. Cuman emang semuanya butuh proses, butuh belajar gitu, dan harus dicoba. Jadi kayak misalkan emang ya lu harus bisa ngebagi-baginya. Kayak misalkan contoh ya kayak hari ini aja deh gitu kan. Bahasanya hari ini aja nih gua kerja, pulang kerja bersama waktu santuy kan. Setelah itu ya mungkin malam mingguan gitu kan, nggak tahu gitu. Maksudnya ngebagi waktunya kayak gitu aja, ngerendetin waktu segala macam. Terus kalau misalkan ngomong paling susah, kalau lu bisa, maksudnya lu bisa yakin untuk ngejalaninnya, nggak ada yang susah sih sebenarnya. Bener banget. Masih aman-aman aja. Kalau perlu mungkin lu lebih ke istilahnya kalau kita mau konsep itu satu udah punya timelinenya kali ya. Lu mau apa gitu. Dan intinya ngejalaninnya jangan jadi beban. Dibikin happy lah ya. Dibikin santai aja kayak apa? Waktu santuy. Coba nggak? Bisa ya bridgingnya ya. Lu jangan dibawain jadi kayak beban kayak anjing. Abis ini gue harus ini, abis ini harus ini. Padahal gue mau gini. Jangan, udah jalanin aja gitu. Kayak gitu sih, lebih ke situ. Dan intinya ngebagi waktu, terutama lu juga harus ngebagi waktu untuk diri lu sendiri. Dalam arti ya lu juga butuh istirahat, lu juga butuh me time gitu kan. Ya me time kan orang masing-masing ya. Kalau gue kayak sekedar nonton anime segala macam udah kelar gitu, sejam 2 jam kelar gitu. Anak anime ya. Iya bisa dibilang gitu, tapi nggak aktif banget. Cuma setidaknya ya gue udah ada waktu me time sendiri gitu. Udah punya waktu me time sendiri, jadi kayak ya udah komplit aja sehari gitu. Kadang-kadang gue ngerasa komplit, diri gue dapet, sama temen-temen gue dapet, kerjaan gue dapet, kuliah gue dapet gitu. Oke, bener banget. Nah, oke, gue mau narik ke belakang. Tadi lo bilang banyak nih bikin podcast nih dari Sachio, Hokcai dan lain-lain sebagainya. Yang jalan cuma Hokcai dan bersama siapa? Iya. Nah, itu kenapa yang lainnya itu nggak bisa jalan sampai sekarang? Sebenarnya bukan nggak bisa jalan. Kalau yang ngebahas tentang, kan emang kebetulan gue bikin kayak nggak tahu ya, semenjak podcast ini lagi booming di Indonesia. Di negara kita ini gitu lagi booming, gue langsung kayak jatuh cinta aja gitu sama si podcast ini. Entah karena kenapa. itu emang passionate lu banget juga ya. Ya mungkin gitu, kayak karena gue dulunya emang balik lagi, gue pernah ikut di komunitas radio di kampus itu, dan itu membawa gue memberi gue ilmu banyak gitu. Jadinya kayak gue, apalagi daripada gue punya ilmu nih tapi gue nggak kembangin dan gak menghasilkan karya, buat apa gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, gue bikin aja yang gue bisa gitu, yang selama gue pelajarin di komunitas itu, dan gue ngobrol sama orang banyak, ini kurang apa segala macam kayak gitu. Dan overall gara-gara podcast ini gue jadi banyak banget bikin podcast sebenarnya gitu. Kayak si Halona, si Sachio podcast, si Hokcai sama si bersama siapa ini gitu kan. Kalau misalkan ngomong nggak jalan, kenapa? Karena posisinya kalau yang Halona emang sebenarnya kekurangan tim. Buat sobat santuy yang mau jadi tim Halona, boleh komen di Instagram gue di sini, muncul harus gini. Langsung gitu. Editor siap ya. Hanya berat banget gue. Tapi intinya lu tuh total bikin podcast dan lain sebagainya itu ada berapa? 5-6? Banyak lagi. Banyak ya. Banyak banget. Intinya lu emang sering banget bikin kayak gitu ya? Iya, karena project-project begitu. Iya, kayak tapi proyekannya kayak yang bikin sekali hilang, bikin sekali hilang, bikin sekali hilang gitu. Nah, apa yang bikin kayak gitu sekali hilang tuh apa menurut lu? Mungkin karena pertama komunikasinya kurang, koordinasinya kurang, segala macam kurang gitu. Akhirnya jadi kayak menyebabkan kayak terhambat lah, nanti dulu gitu kan. Emang gue sempet juga bikin podcast sama mantan gue. Dan emang kebetulan hubungannya war gitu kan. Udah bubar ya. Udah kelar. Kenapa nggak hubungannya Pak? Jangan dong ya. Entah kalau ditonton, oh pendapatnya kamu begini gitu. Oh, justru yang di drama tuh ratingnya tinggi. Bagus. Canda ya teman-teman. Ya, maksudnya gue podcast banyak lagi. Maksudnya kayak relationship. Kalau gue boleh jabarin ya, kayak relationship gue itu sama mantan gue, dan akhirnya bubar. Nggak tahu nih mau dibawa kemana ambangnya gitu. Halona karena kekurangan tim, nggak tahu juga mau dibawa kemana. Terus kebetulan kalau Sachio podcast ini bukannya bubar, lebih ke vakum. Lebih ke vakum karena ya karena kenapa karena satu dan lain hal karena satu dan lain hal, mungkin karena emang lagi pada sibuk masing-masing dan mungkin lagi pada punya fokusnya masing-masing gitu kan. Tapi ini yang menarik menurut gua, lu kan melibatkan banyak orang-orang di circle lu untuk banyak banget untuk masuk ke project yang lu buat kan. Nah itu tuh berpengaruh nggak sih sebenarnya, maksudnya dalam kinerja dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya mungkin itu bisa jadi alasan juga kenapa mungkin ini bubar dan lain sebagainya gitu, atau tidak berjalan dengan baik gitu. Iya nggak sih? Mungkin iya, mungkin berpengaruh karena mungkin kadang kita satu tongkrongan
lebih asik cuma nongkrong doang ya. Nah, ini dia bukan sih. membuat sesuatu. Ini juga mungkin buat teman-teman semua yang nonton ya. Nggak selamanya teman circle itu asik buat diajak kerja benar. bareng. Iya. Ini penting ya. Iya, karena lu ngerasain itu kan? Iya, karena maksudnya seberjalannya waktu setelah gue udah melewati muanya gitu, bukan semuanya, belum juga sih, masih banyak yang gue harus lewatin lagi. Cuman maksudnya yang udah gue lewatin ke belakangan ini, yang gue rasain segala macam, emang mungkin balik lagi nggak terlalu bisa juga teman satu circle dibuat satu proyekan gitu, bener bikin banget. satu kerjaan atau gimana, belum tentu bisa juga karena kan maksudnya beda pendapat, banyak kepala gitu, punya ego masing-masing, punya keinginan masing-masing, punya inisiatif masing-masing, dan Punya waktunya masing-masing. segala macam. Yang nggak santuy kan, yang santuy cuman Waktu santuy. Keren banget, gue bisa banget. Karena kalau kita bikin waktu santuy ini kan di waktu kita yang Santuy gitu. Iya kayak gitu, maksudnya mungkin balik lagi kalau misalnya ngomongin tentang satu circle nggak bisa dibikin, mungkin ada yang bisa. Iya, Kalau nggak emang semua. Nggak semuanya. Mungkin satu gitu. dari sekian banyak kemungkinan kali. Iya, 1 banding berapa lah bisa dibilang gitu. Cuman ya balik lagi ya gitu sih. Kalau misalnya dibilang nggak bisa, mungkin bisa. Gimana lu nge-manage-nya gitu kan? Mungkin bisa gini. Kalau misalnya ngomong mungkin bisa apa nggak bisa. Cuman di awal doang. Ya. Kadang kan satu circle Lu gitu. lu nggak bisa ngejamin semuanya bisa konsisten. Iya, nggak kayak sih? misalkan kayak mencapai apa yang kita mau tuh belum tentu bisa juga gitu kan. Karena kan punya, maksudnya kita nih satu tempat gitu kan, tapi kan di balik itu kita punya teman masing-masing, punya circle lain masing-masing, Bener. akhirnya punya nyamannya masing-masing, dan akhirnya ya udah gitu, kayak bahasanya dibilang terpengaruh dengan lingkungan luar, iya gitu, memang harus yang bener-bener kayak yuk tiap hari ketemu, yuk kayak gini, Iya, mungkin kayak karena gini kan satu tongkrongan bener-bener kayak gitu. Karena lu nggak bisa maksain semua dalam satu tim itu tuh sesuai dengan apa yang lu mau, Nggak gitu nggak bisa, sih? karena tim itu kan maksudnya tentang kebersamaan ya, bukan tentang ego gitu. Makanya gini, kenapa gue bikin podcast bersama siapa? Ya bahasanya itu ego gue gitu. Dan lu nggak bisa nyamain ego mereka sama ego lu Iya, juga. makanya di saat gue ke Hokcai atau ke yang podcast gue yang lain bersama teman-teman gue yang lainnya, ya gue bisa netral semuanya gitu. Kayak lu maunya apa segala macem, gue bisa mencoba kayak yuk kita satuin bareng-bareng gitu. Karena ego gue udah gue keluarin di podcast bersama siapa ini. Iya. Oh, bener banget. Tapi itu bermulanya dari teman-teman nongkrong semua ya, Jil, berarti ya? Yang lu ajak buat kerja project bareng gitu. Temen nongkrong karena di satu circle bareng di komunitas kampus radio itu juga, akhirnya ya udah Karena sering ketemu juga kali ya? sering ketemu, maksudnya ya intensitasnya cukup lah, lebih banget gitu. Sampai sering main kokosan terus. Bener, bahkan nginep dan segala macem. Cuman ya mungkin balik lagi, namanya waktu pasti akan berubah kan gitu. Nggak mungkin terus bareng-bareng, nggak akan mungkin. Ada kesibukannya masing-masing. Bener, akan punya sibuknya masing-masing, akan punya waktunya masing-masing. Akhirnya ya satu persatu juga pada mental masing-masing gitu. Kan maksudnya gini, banyak yang ngomong kalau gue suka nontonin podcast yang udah Dengerin kali gak nontonin? Dengerin yang apa di nonton? YouTube. Oh, yang di YouTube. Nah, ini juga nonton kan podcast. Ya kalau gue suka nonton atau dengerin podcast yang ada gitu, maksudnya bahasa kasarnya pada semua pada bilang ya, makin dewasa circle lu bakal makin mengecil gitu. Dan itu emang posisinya mungkin itu yang gue lagi alamin sekarang gitu. Jadi maksudnya satu persatu makin kayak hilang terkikis satu sama lain, tinggal yang emang punya loyalitas tinggi aja lu ada di situ gitu. Tapi lagi-lagi kita juga tidak bisa menyalahkan itu. Nggak bisa, karena kan punya waktunya masing-masing gitu. Oke, berarti sekarang lebih fokus ke podcast yang mungkin bisa Bersama dijalanin siapa? sendiri aja kali ya. Sama siapa? Kenapa nggak lu relationship itu kan dulu sama mantan lu? Nah, kenapa nggak lu sekarang sama yang baru gitu? Gue denger lu ada yang baru sih. Kalau nggak salah orangnya ada di sini. Iya. Di balik layar sih kayaknya orang. Iya, kalau kamu ngelihat Instagramnya Hamzah atau waktu santai pasti ngelihat Instastory-nya. Atau kita mau bikin tembak-menembak sini dong ya? Udah deh kayaknya gua. Aduh, ini habis ini pasti ditonton. Udah deh kayaknya tadi udah. Soalnya tadi gini-gini coba. Gini-gini pegangan-pegangan ya. Kayak udah ada Fuck you, kode-kode nggak sih, ya, Kak? benar. Nggak, kalau misalkan di sini ada momen tembak-menembak kayak lama deh. Banyak yang nonton deh. Udah. Tapi kan belum lihat semua Iya, banyak mungkin orang. Kenapa harus diliatin banyak orang? Relationship nanti bikin yang baru gitu loh temanya. Enggak, maksudnya kayak mungkin jadi gimmick dulu nanti ada. pada dasarnya kalau misalnya ngomongin relationship, jatuhnya jadi kayak kapok gitu. Bikin proyekan sama pacar atau sama yang orang yang sedang berhubungan dengan kita gitu. Karena tidak menjamin. Karena profesionalitas itu kalau misalnya kita membuat Nggak bisa sebuah pakai proyek hati itu, ya. nggak bisa pakai hati, harus bener-bener kayak ya kita emang harus kerja, yuk kerja gitu. Nggak bisa kayak Aduh, cewek gue sendiri nih. terus posisinya, karena posisinya gini ya, kalau gue boleh cerita dikit, relationship itu pernah ada satu posisi itu kan cuma ada satu episode doang. Sebenarnya episode kedua itu udah di tag. Tapi udah berputus. Bukan. Oh, bukan.
pas tag itu kita berantem. Kita mencoba profesional. Tapi tetap aja nggak bisa bohong ya di depan kamera. Mungkin di depan kamera emang audio doang kan, audio doang. Terus pas kita tag ya anjing. Gak dapet feel. Kenapa di-upload aja? Segala macam. Kayak jadi uya-uya. Eagle eye. Tapi nggak bisa ya. Emang kalau ada masalah tuh nggak bisa dibawa-bawa ya. Karena itu ngaruh banget nggak dapet feel-nya ya. Cuman mungkin ada beberapa yang bisa gitu, yang sukses juga, yang kayak bareng-bareng gitu kan. Mungkin gitu. Cuman pada akhirnya ya nggak bisa juga sih gitu. Pada akhirnya ntar kalau misalnya kita memiliki ini bareng-bareng, nanti pas udah pisah ini kepemilikan atas nama siapa gitu. Gitu. Oke, itu balik lagi ke tadi circle pertemanan lah ya. Apa ya, dengan segala problematika yang ada gitu ya, lu bikin ngajakin teman-teman lo buat ke proyekan bareng dan lain sebagainya, dan sekarang mungkin tidak berjalan dengan baik ya. Kalau gue lihat, gue nanya, lu tipikal yang ini nggak sih, tipikal yang dominan tidak di circle? Barangkali mungkin itu mempengaruhi juga terhadap renggangnya atau misalkan tidak membaiknya si podcast ini atau project ini gitu. Iya. Mungkin kalau dibilang dominan, ya gue dari beberapa proyekan yang gue udah bikin bersama anak-anak yang lain gitu, teman-teman gue yang lain, mungkin emang gue cukup dominan. Karena maksudnya kenapa gitu? Karena mungkin gue yang terlalu punya ambisi besar dalam itu gitu. Karena gue ngerasa kayak ini intensitas kita udah ketemu, udah sering banget, udah tiap hari banget, tiap waktu banget gitu. Ya gue berharapnya, karena gue punya, ya balik lagi ekspektasi sih gitu. Ekspektasinya bakal jatuh-jatuh juga gitu. Soalnya mungkin lu terlalu menyimpan ekspektasi kok mereka juga. Iya, dan maksudnya gue juga punya ekspektasi yang lebih kayak kita bakal gede bareng, bakal sukses bareng, bahasa gitu. Maksudnya ya kita udah ngerasain pahitnya bareng, maksudnya kayak nggak punya makan bareng, nggak makan bareng gitu, makan yang seadanya bareng gitu. Nah gue berharap kayak someday bakalan ada di atas, kita bakal makan apa yang kita mau, kita bakal pergi kemana yang kita mau, kayak gitu harapan gue gitu. Pada akhirnya mungkin tidak berjalan dengan lancar karena ya punya kesibukan masing-masing dan karena satu dan lain hal gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya ya mencelak sana mencelak sini gitu. Mantap. Sound effect sedikit lah. Pada akhirnya mencelak sana mencelak sini, ya udah, akhirnya ya udah gitu. Mungkin itu juga yang menyebabkan, dari situ gue juga belajar, maksudnya di saat gue punya ekspektasi, gue nggak mau sampai terlalu tinggi banget, gue nggak mau sampai kemakan ekspektasi terus gitu. Akhirnya ya udah deh, gue kayak akhir-akhir ini makanya kenapa gue ngebuang ego gue di bersama siapa, karena posisinya gue nggak punya ekspektasi apa-apa, ngejalanin itu udah terserah gitu. Lu mau dengerin syukur, mau nonton syukur, enggak ya udah gitu pada akhirnya gitu. Karena gue nggak punya ekspektasi yang kayak yuk gini ya, ekspektasi tetap punya, ambisi tetap punya, cuman tetap gue redam. Gitu sih. Tapi gue kontrol aja. Pakai R ya. Kontrol. Nah, berarti lu juga mengakui bahwa mungkin merenggangnya hubungan lo dengan circle teman-teman lo yang lo bawa ke project ini juga karena mungkin lo merasa cukup mendominasi di situ. Mungkin ya. Tidak bisa menyalahkan itu juga. Pada akhirnya maksudnya ya mungkin kemarin gue ngerasa enggak gitu, cuman pas gue sadarin ya pada akhirnya kan manusia kan akan sadar ya lambat laun setiap harinya bakal berubah, setiap detiknya bakal berubah, jadi kayak kayaknya emang gue salah sih gitu. Makanya gue kayak ya udah deh, sekarang terserah nih gitu, proyekan masih ada, mau jalanin ayo enggak ya udah gitu. Tapi gue tetap membuang ego gue punya proyekan sendiri gitu. Oke. Udah banyak banget kita ngobrol aja. Belum sih. apalagi Tapi masih banyak yang pengen gue tanyain. Kan ya lebih, mungkin gue pengen nanya lebih spesifik tentang kerjaan lu dan juga hubungan lu dengan kuliah, karena kan mungkin yang lebih relatable sama sobat santuy yang ada di manapun adalah bagaimana mungkin lu bisa memposisikan diri lu antara kuliah dan harus bekerja dan juga harus tetap bisa berteman gitu. Jadi semuanya itu kena gitu ya. Iya, gue pasti banget. Ya, itu balik lagi kayak tadi yang gue ucapin, maksudnya kalau misalnya kita mau dapetin semuanya, jalaninnya santai aja. Kayak waktu santuy ya. Itu banget. Jalannya santai aja, jangan jadi beban. Karena gini ya, di saat lu mau kerja kan itu keinginan lu. Iya. Karena keinginan lu ya lu jangan jadiin itu beban lu juga gitu. Beban lu sebenarnya kuatnya sebenarnya di kuliah aja gitu. Karena kan itu tanggung jawab paling utama dong gitu. Di saat lu kerja pasti lu kan berpikir gue pengen nyari tambahan uang jajan, gue pengen beli barang sendiri segala macam gitu kan. Itu kan keinginan lu gitu. Dan lagi-lagi kita nggak boleh menyalahkan kalau misalnya ada orang yang kenapa belum lulus sampai sekarang gitu ya. Walaupun mereka udah lama kuliah, karena kita nggak pernah tahu di belakang itu dia ngelakuin apa, strugglingnya apa dan lain sebagainya gitu. Karena ya mungkin lagi pula menurut gue tidak ada jaminan
juga sih lulus cepat lu bisa dapat kerjaan. Nah ada ya karena menurut gue ada dua tipe gitu Jil. Yang pertama itu yang mereka belum lulus atau belum lulus tapi dia udah punya kerjaan gitu ya, udah ada kerjaan dan menghasilkan. Dan yang satu mereka udah lulus cepat tapi mereka masih struggle buat nyari kerja. Nah kalau lu sendiri lebih prefer ke yang mana nih? Kalau gue sendiri objektif dulu ya. Kalau gue pribadi, gue pas zamannya kuliah itu gue nggak pernah memandang dan nggak pernah ngeliat ke situ sih. Maksudnya gue kayak ya udah gue jalanin aja. Misalkan ada lowongan gue coba nggak dapet ya udah gitu, gue tetap kuliah gitu. Gue maksudnya let it flow itu. Gue juga ya bukannya dibilang gue nggak butuh duit juga ya, maksudnya gue juga butuh gitu. Cuman maksudnya gue nggak muluk-muluk banget harus kayak anjing ayo dong kerja ayo dong gitu. Maksudnya ya mungkin rezekinya di situ gitu. Dan balik lagi mungkin pas saat itu gue rezekinya dapet di situ ya udah gitu. Gue manfaatin yang ada aja sih, balik lagi kayak gitu. Dan gue kalau dibilang gue lebih prefer mana setelah gue jalanin mungkin ya maksudnya lebih prefer di saat lu masih kuliah dapat kerja tapi lu bisa lulus juga pas saat kerja itu. Bener banget. Jadi dia memilih kedua-duanya, tapi kalau ada hal yang bisa dikerjain dua-duanya kenapa enggak gitu ya kan bener. Jadi apa yang ada di depan mata mungkin kita lu kerjain kali ya gitu ya. Oke, keren banget sih. Dan mungkin gue agak ngakak soalnya dia yang jatuh di situ. Sorry ya. Maaf ya. Sorry, jadi gue agak Gue nggak ngeliat kok. gue kayak mau nanya tuh kayak ada pandangan pas lihat ya. kursinya bengkok lagi. Iya bener. Iya. Parah banget. Lo ada yang mau ditanya lagi nggak nih Kecil? Udah cukup. Oke, kalau gue mau mungkin sedikit ngasih tahu juga ke sobat santuy yang nonton. Sebenarnya nggak ada yang salah sih mau lulus cepat atau mau selama gitu, karena orang tuh beda-beda ya. Kita nggak bisa nyalahin yang lulus lama juga. Gitu. Itu hak lu masing-masing sih sebenarnya. Cuman semuanya punya tujuan masing-masing. Benar. Apa ya akan lebih baik dan akan lagi dapat kepuasannya kalau lu bisa ngejalaninnya dua-duanya dengan maksimal gitu ya. Itu sih mungkin yang bisa dilakukan. Dan apa ya mungkin obrolan kali ini banget ya, agak sedikit menyinggung beberapa orang, tapi mungkin itu bisa jadi pembelajaran bersama lah ya. Menyinggung ya? Enggak sih, barangkali takutnya. Sebenarnya kita buat belajar bareng-bareng ya, Jah. Mungkin bisa introspeksi sendiri. Ya maksudnya pada dasarnya gini, kalau misalkan pun yang nonton ada yang tersinggung segala macam, gue berbicara maksudnya ngomong aja ke Ji langsung. Bener. Teror aja Instagramnya. Kita cuma bikin wadahnya doang. Nggak, pada dasarnya maksudnya ya gue ngomong apa yang udah gue jalanin, apa yang gue udah laluin gitu. Gue menceritakan bukan yang emang gue buat segala macam gitu. Pada akhirnya ya udah gitu. Kalau misalkan pada tersinggung ya itu tapi kayak kenapa lo tersinggung aja. Tapi kayak gue ngeliat lu kayak banyak banget yang hujat, yang musuhin gitu nggak sih kayak? Enggak. Banyak sih, emang banyak kayak kalau gue lihat banyak banget gitu masalah sama orang-orang gitu nggak ya? Banyak. Salah satunya lu ya, Jah. Enggak. Dibahas lagi anjing. Jangan dong, itu out of the record aja anjing. Enggak, gue jangan nurunin pembunuhan karakter banget ya. Berkesan kayak gue tuh Kan salah satunya gue bilang. Tapi iya sih maksud gue. Iya. Enggak gini, maksud gue gini loh anjir. Maksud gue. Apa Zak ngomong aja dia ngomong ada di sini dia, lu jangan nyuruh gue nembak doang anjing. Nggak, tapi emang lu ada tipe kalau yang sering berurusan dengan banyak orang nggak sih sebenarnya? Ya kalau dibilang berurusan dengan orang mungkin nggak tahu ya, maksudnya gini posisinya. Gue mencoba kayak posisinya emang gue dimanapun gue berada, ya gue tetap gue aja begini gitu. Gue bakal tetap jadi diri gue aja sendiri gitu. Balik lagi mungkin orang yang kurang suka, kurang menerima, dan mungkin emang tampilan gue kayak begini, muka gue yang nggak bisa dikontrol kayak. Iya, karena kan kalau orang yang pertama kali ketemu lu kayak judes banget sih. Oh gitu ya Zah. Wah lagi ini. Ya maksudnya gitu. Mungkin emang ya gue diciptain dari asananya gitu, dari Tuhan yang dengan tampang yang seperti itu ya. Iya, maksudnya ya padahal gue kadang gue kayak gue biasa aja, cuman kayak lu bete mulu sih, enggak, padahal gue biasa aja gitu. Tapi benar sih lu ya banyak orang yang bilang anjir sih Jir orangnya. Banyak banget. Gue dari zaman sekolah sampai detik, nggak tahu ya kalau detik ini ya, gue belum menemukan lagi sih, karena mungkin temen-temen gue yang sekarang lebih berumur semua, lebih berumur semua, jadi kayak mungkin lebih makin ngerti gitu. Bisa menerima orang. Mungkin teman-teman sekolah gue atau teman-teman kuliah gue kayak berpikir kayak gue nih ya, kalau gue mau jabarin, gue pernah dibilang gue sombong, gue egois, gue apalagi ya, gue homo. Sejelek-jeleknya orang tuh di lu gitu diomongin. Iya, semuanya di gue kayak apa gerak-gerik gue salah aja gitu. Bahkan pernah gue ada kasus kayak gue nggak tahu, maksudnya gue mencoba fair aja dari dulu. Gue di saat dulu kan zamannya kalau sekolah tuh ada kerja kelompok gitu ya. Di saat dia nggak kerja ya gue mencoba fair aja, dia nggak dapet nilai ya udah urusan dia, suruh siapa dia nggak kerja gitu loh.
Iya nggak sih gitu. Seperti itu, tapi mungkin beberapa orang mikirnya kayak terlalu ambi banget iya, gitu ya. Gue mencoba kayak gitu kayak anjing gue salah juga maksudnya. Tapi iya sih bener-bener. Tapi sebenarnya kalau misalkan lu nggak bisa nilai karakter orang itu baik atau enggak sebelum lu ketemu in person ya, dan secara personal gitu loh. Bener. Sebelum berkomunikasi dulu dengan orangnya langsung. Iya, Nah, gue itu tuh dia. nemu dengan beberapa orang yang awalnya gue mikir dia orangnya terlalu Gue kan. Iya. enggak anjir, terlalu sombong apa sih. Tapi setelah kita ngobrol bareng, ngopi dan lain sebagainya, ternyata membuka pikiran gue dan berubah bahwa ternyata dia nggak seburuk yang gue kira gitu ya. Karena gitu maksudnya ya. Dia kayak kalau ada kata-kata yang don't judge book by its cover tuh bener banget ya. Gitu maksud gue. Nah itu balik lagi di saat gue dibilang kayak gitu banyak omongan yang ina itu gitu. Maksudnya kayak gue cuma bilang kayak ya lu belum kenal gue aja gitu. Bener. Bukannya gue sombong atau gimana, cuman kayak ya lu duduk bareng sama gue satu meja kita ngobrol deh. Iya, kalau misalkan selebihnya lu masih tetap nggak nyambung, itu urusan lu gitu ya. Karena posisinya gue pernah ada satu kejadian. Ini gue nggak bilang, gue nggak ke lu ya, gue nggak ke lu gitu. Sebelum lu. Oh, sebelum Hamzah. Ini zaman gue sekolah. Di saat gue sekolah itu yang tadi gue bilang gue dibilang ini itu gitu kan, sombong dan sebagainya. Pas udah lulus, temen gue baru kayak, "Jil lu sombong banget sih, bla segala macam gini-gini." Udah kita nongkrong. Pas udah nongkrong ngobrol panjang dada segala macem, hangout bareng segala macem, dan dia kayak anjing ternyata gitu ya lu baru ngobrol aja sama gua gitu, bener. zaman sekolah kemana aja Jadi gitu. kayak kalau misalnya ada orang yang bilang lu nggak baik, itu bukan karena nggak baik, tapi karena Lu mungkin belum tahu ngobrol bareng. Iya, lu belum tahu gitu ya. Iya. Ngobrol bareng. Ya bukannya harus kita ngobrol juga ya, kalau emang lu mau ngecap kayak gitu ya nggak apa-apa kalau gue sih. Karena kan belum tentu benar ya nggak sih sebelum ketemu tuh. Mantap ya, gila obrolan kita kali ini. Intinya sih lo kalau mau tahu orang jangan langsung lihat dari luar gitu. Iya. Dan maksudnya ya lo harus apal dengan berbagai macam orang gitu. Karakter semua orang berbeda-beda. Gitu. Iya, nggak semuanya depan lo kayak harus senyum terus, harus kayak bro, apa kabar nih? Nggak semua harus kayak gitu. Dia juga di luar sana mengalami hal-hal yang aneh mungkin, atau emang pembawaan karakternya seperti itu gitu. Kita kan nggak ada yang pernah tahu gitu. Jadi kita maklumin aja orang kayak gimana. Yes, benar banget. Oke, kalau misalnya kita balik lagi ke tentang lu tadi antara belum lulus dan masih bekerja gitu ya. Ada dan masih banyak mungkin orang yang merasakan hal itu juga. Kalau ada orang yang merasakan hal sama, lu mau kasih tips apa ke mereka? Kasih pesan yang Intinya sih Kalau misalnya ada yang ditanya nih, kok lu belum lulus juga, lu mau kasih jawaban apa ke mereka? semangat aja. Semangat aja. Semangat dan lu belajar manage waktu yang baik. Oke. Karena di depan sana pasti banyak yang bakal kayak ya lu punya kerjaan, mungkin punya kerjaan lain di luar kerja kantor lo gitu, terus kayak banyak banget kerjaan bebas segala macem. Ya lu harus pinter-pinter manage waktu, gimana caranya. Semangat dan bisa manage waktu, dan jangan lupa sama teman, udah gitu doang. Yes, harus bisa mengimbangi main, kerja, kuliah gitu ya. Mantap banget ya, gila Zil, thank you banget nih udah mampir di waktu santuy ya kan. Udah gini doang. Mau ditanya apa, nanti bikin part 2 aja deh kayaknya. Ini udah lebih udah setengah jam lebih kayaknya. Korek dong. Mau dikorek yang mana gitu? yang baru. Ya, nggak apa-apa, korek aja kalau mau nanya. Nanti kita bikin part 2 aja kali ya. Boleh. Oke, intinya kita semoga ini bisa obrolan kita hari ini ya, bisa menjadi manfaat buat Bisa manfaat buat sobat santuy semuanya. ya. Kita tahu platform kita belum segede di Kobuje, tapi semoga ada yang bisa diambil lah ya obrolan Tapi kita. buat teman-teman, buat sobat santuy Iya. yang diundang sama waktu santuy, lo harus datang karena kita ngobrol santuy banget, nggak kerasa udah setengah jam. Dan BTW thank you banget nih buat Nggak kerasa udah obrolan banyak ya Iya. kan. Terus Miles Coffee, Terima kasih juga buat Miles Coffee aja ya. tempat ini enak cozy banget. Gila parah. parah. Jadi kalau misalnya lo tiba-tiba di DM Instagram lo sama waktu santuy, atau waktu santuy krunya punya WhatsApp lo, tiba-tiba di chat dan dadakan, lo harus bisa. Dadakan banget ya. Lo harus bisa pokoknya. Gak ada kru, kita gak ada kru. Kita nggak ada kru. Aduh, sama sih juga. Kita emang bikin ini emang berdua doang, dan tujuannya juga Gimana kalau kita bergabung jadi waktu bersama santuy? Kalau collabs ya. Nah, kita emang nggak ada kru. Kita bikin berdua doang, itu pun tujuannya buat bubar. Buat bubar sih nantinya. Iya. Udah tinggi bubar. Bubar. masing-masing. Lagi musim kan begitu. Iya, saya juga gitu sih kemarin. Tinggi bubar, udah gitu. Jadi kita tujuannya bikin podcast ini pas udah naik mencar begitu. Iya, benar-benar. Tapi Sok, mungkin lu punya tadi podcast dan Instagram Iya. pribadi lu, boleh kasih tahu ke sobat santuy yang ada di Sabang sampai Merauke. Wede. Dia buat sobat santuy aja. Gak usah digini-giniin ya. Ya. Mau request efek apa nih gini-gini? Gue mau tiba-tiba di depan sini ada ledakan api ya, gue lempar apa gitu. Buat yang editnya mantap. Tuh ada pokoknya harus ada, kalau nggak ada
Gue nggak mau naik nih video. Don. Nah, di mana dong Instagram sosial media lo? Instagramnya oke, buat Sobat Santuy yang mau tahu dan mau dengerin podcast gue bisa di podcast bersama siapa, ada di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan semua platform podcast yang lo punya dan lo cintai pasti ada bersama siapa, walaupun searchingnya emang rada susah bersama siapa. Yeah. Karena banyak yang bersama siapa tuh kayak maksudnya bersama ini gitu atau ini siapa gitu. Tapi emang format bersama siapa tuh emang ngobrol dengan orang ya, karena bersama siapa orang, gitu ya. Ya karena maksudnya itu ya ego gue aja, gue pengen punya merangkul teman-teman gue lagi lah. Iya. Mantap. Yang masih ada kabar-kabaran. Iya. Berarti banyak yang nggak kabar-kabaran sampai sekarang ya. Ya kayak gitu, yang Sobat Santuy yang pengen dengerin podcast gue ada di podcast, nggak pakai podcast, cari aja di Spotify bersama siapa, terus juga Hokce Podcast gitu, terus juga kalau di Instagram ada Hokce_podcast, atau kalau mau lebih jelas lagi gue bikin sebuah media yang menaungi semua podcast gue, itu namanya Sachio_ID. Sachio_ID. Kalau Instagram pribadi lu? Kalau Instagram gue ada di @seekorzil. Oke, pokoknya buat efeknya dari sini. Nah, ini dia. Nih. Ya, pokoknya yang pengen tahu tentang aktivitasnya Zil apa aja boleh difoto di Instagramnya. Nggak usah nggak ada aktivitasnya saya mah. Enggak dong, jangan gitu. Ya enggak, pokoknya intinya dengerin podcast gue aja. Iya, pokoknya segala aktivitasnya ada di @seekorzil. Cari ya di situ, oke? Atau podcast semuanya ada di @sachio_ID. Mantap. Nah, terima kasih banyak buat Sobat Santuy yang udah ngedengerin kita obrolan kita hari ini, dan terima kasih juga untuk Miles Coffee untuk tempat yang cozy ini. Keren banget Ya. Gue juga terima kasih loh udah diundang kayak gini. Thank you banget. Nanti waktu Santuy mau masuk ke bersama siapa nggak sih gitu? Boleh dong. Main-main dong sekali. Ya. Mantap Oke, ya. ntar ya kita atur-atur waktu aja ya. Iya, kita tukar exposure ya. Iya. Nggak ada juga sih yang cocok lu ambil dari gua. Oke, ya, pokoknya saksikan nanti kita berdua di podcastnya dia ya. Oke. Dan thank you so much yang udah nonton. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.